Aku sudah siap-siap untuk keluar, ibu kos sudah pada pergi. Aku langsung lari itu jalan kaki. Pokoknya setiap aku keluar itu langsung mampir ke nasi Padang. Nanti aku akan tapak tilas lah ya. Aku mampir ke nasi Padang itu hampir setiap hari. Itu makan 10.000, 14.000 di situ boleh beli nasi Padang di Bali. Karena sepertinya dia tuh tahu aku dalam keadaan susah. Yang biasanya dia melihat aku pakai motor Nmax, tiba-tiba sekarang udah bolak-balikan jalan kaki begitu. Orang itu kayak baik banget. Jadi aku cuman makan kayak tahu sama tempe aja, kadang tahu sama telur aja begitu. Itu udah enak ya, udah enak nasi Padang. Cuman kan kebanyakan orang ke nasi Padang ya pasti ada ayamnya, ada rendangnya, tapi saya sama sekali tidak pernah pengen makan itu tuh, susah banget. Luar biasa, orangnya sepertinya melihat kayak oh anak ini lagi bermasalah. Jadi kalau misalkan dia menjualin aku tuh dikasih banyak-banyak nasinya, dikasih lauknya yang banyak begitu. Terima kasih yang punya penjual nasi Padang. Hello, nanti aku tapak tilas lah ke situ. Habis dari nasi Padang itu saya jalan kaki, jangan sampai aku ketemu ibu kos, jangan sampai ketemu pokoknya jangan sampai ketemu ibu kos karena beliau itu pada saat itu lagi nagih-nagih terus. Saya jalan kaki itu dari sepanjang Sunset Road, sepanjang, kalau kalian tinggal di Bali itu ada Sunset Road kayak highway gitu. Saya jalan itu jauh banget dari Sunset Point ke Sunset Star, dari ujung ke ujung itu jauh banget. Aku jalan kaki dari jam 2 siang sampai jam 1 malam itu jalan kaki non-stop. Jadi kalau sudah sampai di ujung saya balik lagi, sudah nyampe di ujung saya balik lagi, begitu muter-muter begitu aja. Tapi pada saat itu aku ngerasa tidak begitu stres ketika saya lagi ada di pinggir jalan itu. Apa yang saya lakukan? Saya nyanyi dari lagunya Britney Spears, Adele, Alicia Keys, Christina Aguilera. Saya nyanyi lagunya Celine Dion. Semua aku benar-benar nyanyi dari A sampai Z sepanjang jalan itu. Dan itu ketika sudah maghrib datang, gelap sudah mulai datang, saya itu nyaman banget. Saya itu nyaman banget bersahabat dengan kegelapan. Sepertinya saya itu sudah tidak nyaman lagi untuk hidup di dunia manusia. Maksudnya kayak kelihatan orang begitu. Saya itu udah gak nyaman lagi karena sudah terpuruk banget gitu. Kadang saya flashback ketika saya pertama kali aku hidup sama Mas Rian, sampai sekarang itu kok gak bahagia-bahagia gitu. Ya Allah, gimana, uang susah banget. Bahkan minum aja kadang saya lupa, saya nggak ada duit buat beli minum gitu. Pokoknya diutamakan makan dulu gitu. Padahal minum itu yang paling penting pada saat itu. Saya jalan kaki, kadang saya cuma beli aqua itu, saya minum sedikit-sedikit supaya irit gitu. Kalau sudah datang maghrib dan gelap itu rasanya nyaman banget. Kayak nyaman banget, apalagi kalau misalkan di jalan itu tuh saya melewati satu tanah kosong, artinya jalanannya kan ikut gelap ya, nggak ada penerangan lampu. Aku duduk di situ lama-lama. Aku nyanyi-nyanyi, aku kayak sok-sok jadi presenter, aku kayak orang gila, tapi itu membuat saya menjaga saya tetap sadar gitu. Kalau saya sudah tidak sadar kayaknya udah gila. Tapi pada saat itu dengan nyanyi-nyanyi, dengan ngomong-ngomong sebagai pura-pura jadi presenter, pakai bahasa Inggris begitu-gitu, kayak itu melatih saya juga untuk public speaking begitu. Meskipun nggak ada orang yang mendengarkan, tapi pada saat itu nyaman banget ketika gelap itu nyaman banget. Ketika ada motor atau ada mobil kelihatan ada lampu, aku tidak nyaman, kayak ngerasa aduh ada mobil. Aduh mereka tahu nggak ya? Aduh mereka tahu aku siapa nggak ya? Gitu, kayak sangat sudah tidak nyaman dan sangat khawatir. Tapi ketika motor udah hilang gitu, gelap lagi, itu kayak nyaman, terus bahagia begitu. Oh my god, I've been there. Aku pernah ada di posisi itu, men. Terus ketika misalkan aku lagi mau nyanyi, handphone saya sudah lowbat, saya buru-buru cari jalan ke Sunset Point Sunset Star yang ada McDonald-nya itu. Aku pura-pura beli McD ke situ. Aku naik, aduh teman-temanku belum datang, boleh nggak ya aku ke atas, aku mau numpang charger dulu, aku pesennya nanti kalau misalkan teman-temanku udah datang. Padahal aku bohong, nggak ada teman-temanku mau datang. Aku cuma mau nge-charger itu supaya aku masih bisa buka internet, bisa baca lirik begitu untuk nyanyi-nyanyi, sama untuk supaya baterainya itu terisi, karena biasanya baterainya mati kan. Saya nyarjernya di McD itu, pura-pura mau beli padahal tidak beli gitu.
kalau baterai sudah terisi sedikit, terus kemudian saya browsing lirik-lirik lagu, saya screenshot supaya saya bisa nyanyikan nanti di jalan. Kalau sudah dapat, aku keluar, aduh teman-temanku ternyata nggak datang, nanti aja lah ya, nanti aku balik lagi, aku bilang gitu sama petugasnya. It's okay, aku melakukan itu. Saya tidak tahu penonton saya itu kalian pernah ada di dalam posisiku apa enggak ya, karena saya di pulau orang, men. Saya itu kan anak satu-satunya, saya nggak bisa cerita sama keluargaku. Pada saat itu ibu saya juga di rumah, saya udah nggak ketemu sama ibu. Tapi kalau misalnya saya cerita yang buruk-buruk, pasti bagaimana lah perasaan ibu saya kan melihat anaknya seperti itu di pulau orang gitu. Jadi saya sama sekali tidak pernah cerita sama siapapun karena aku tidak pengen membebani orang gitu. Pada saat itu aku hanya menantikan mukjizat aja, intinya hanya mukjizat aja, karena aku kayak coba-coba ngelamar kerja nggak terima, coba-coba ngelamar kerja nggak diterima. Lama-lama saya terpisahkan dari teman-teman anggota dansa. Karena apa? Untuk datang ke tempat dansa itu kan saya harus pesan minum, saya harus nanti saya tidak punya duit, jadi saya tidak bergabung sama mereka lagi. Jadi lama-kelamaan kok saya terpisah dari sosial gitu. Lama-lama saya, oh my god, terpisah dari sosial, men. Terus pada suatu hari benar-benar saya tuh lagi tidak ada uang sedikit pun untuk beli minuman aja, itu tidak ada. Itu udah ngelak banget. Pada saat itu mungkin sudah ngelak banget. Intinya saya dapat DM dari salah satu aplikasi karena kan saya sudah buka lapak di situ. Ada, dia bilang katanya tertarik sama saya. Dia bilang mau nggak hari ini. Saya benar-benar jawabin secara sopan gitu karena aku semoga ini jadi gitu. Klien ini yang satu itu dia WhatsApp, tapi dari jam 1 siang itu nggak jadi. Akhirnya toh meskipun jadi, apakah saya ambil apa tidak, karena saya tidak punya duit untuk transportasi menuju ke sananya gitu. Tiba-tiba jam 6 sore saya lagi numpang nge-charger di McD di atas gitu. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari orang ini, dia bilang, bisa datang sekarang nggak? Jadi, oh my god, aku bisa minum, bisa makan. Aku pikirnya begitu. Tapi nanti aku kesananya pakai apa ya? Aku dalam hati, ya ampun, masa gue jalan kaki? Lagian saya juga tidak tahu tempatnya. Dan dia mintanya katanya janjiannya di McD, tapi di McD Kebo Iwo. Bukan di McD, karena di situ kan McD Sunset Star itu jauh banget tempatnya, sekitar jauh banget, mungkin setengah jam untuk mencapai ke McD Kebo Iwo. Aku bilang, aduh gimana ya kalau ke situ jauh banget. Terus maunya di mana? Di kosmu kah? Dia bilang gitu. Aku nggak punya kos-kosan, aku nggak mau pulang ke kosku juga. Aduh di mana? Dalam hati, ya udah deh. Terus pada saat itu oke lah, dimanapun kamu berada akan saya jabanin. Kamu mau ketemu di mana? Di McD Kebo Iwo? Oke. Saya akan coba usahakan supaya bisa ke McD Kebo Iwo. Saya WhatsApp temanku namanya Safir. Hai Safir. Nggak tahu kamu sering nonton apa enggak. Safir ini nama asli, nggak apa-apa karena dia baik juga sama aku. Saya bilang, Safir, kamu ada uang nggak pinjem? Boleh nggak pinjem 20.000 aja, nanti aku balikin langsung kok hari ini. Aku bilang ini aku mau ketemu sama itu. Nanti setelah itu nanti saya balikin, karena Safir kan tahu saya melakukan itu ya, pekerjaan seperti itu. Akhirnya ya udah kamu ke kos ambil ya katanya. Akhirnya aku ke kos naik Gojek, di sana dibayarin dibayar Gojeknya sama si Safir. Aku pinjam 20.000, aku langsung ke Kebo Iwo. Aduh pasti kayaknya telat karena saya harus bolak-balik ke situ kan. Akhirnya saya ke Kebo Iwo, saya udah nyampe di McD. Kebo Iwo, terus saya langsung rapi-rapi, saya langsung lari ke kamar mandi rapi-rapi. Terus dia bilang saya sudah di parkiran katanya. Dia udah di parkiran. Saya ada di dalam mobil hitam, mobil Terrano pada saat itu. Jadi mobil Terrano itu kan panjang, mobil laki-laki karena orang seperti yang dari kalangan saya itu kayaknya kalau pakai mobil-mobil Terrano atau mobil-mobil gede kayak cowok itu agak sedikit jarang kan. Akhirnya saya keluar, saya lihat mobilnya, saya masuk mobil, Greg, suasananya gelap sekali. Di mobil itu suasananya gelap, saya melihat itu dia pakai topi. Dia itu pakai topi yang sepertinya kayak topinya nyampe di sini gitu loh, kayak jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi saya tidak lihat orangnya seperti apa, tapi pawakannya dia itu gagah manly. Pokoknya pawakannya tuh gagah dan dia tuh ada kumis-kumis tipis begitu. Saya masih bisa melihat karena kayak laki-laki tapi rambutnya panjang. Jadi rambutnya tuh panjang gitu, kelihatan keriting begitu. Tapi dia pakai topi, aku pikir aduh seperti apa orangnya. Saya tuh benar-benar kayak penasaran, tapi dia benar-benar pawakannya tuh gagah banget.
karena dia pakai apa namanya kaos segini kan ada tatonya tuh di sininya tuh juga kayak berotot gitu, jadi benar-benar manly banget, sangat manly banget pada saat itu. Tapi oke, saya tidak mau menganalisa, saya duduk saja, dia mau bawa saya kemana saya tidak tahu. Terus kita tancap gas, kita pergi. Terus dia bilang, aduh enaknya di mana ya, kita sewa hotel apa ya gitu. Dia muter-muter, dia bingung, dia sendiri lagi mau bingung mau kita mau melakukan di mana gitu. Muter cari hotel. Tapi pada saat itu di daerah Kebo Iwo itu adalah daerah kayak bypass gitu, gelap, jarang banget ada orang, bukan jarang banget ada hotel-hotel di situ gitu. Kita muter-muter nggak ketemu hotel. Akhirnya tiba-tiba dia berhenti di depan apa namanya Indomaret. Dia bilang beli ini dong, katanya disuruh beliin perlengkapan itu. Akhirnya saya dikasih duit, saya dikasih disuruh beli ke Indomaret, saya beli perlengkapannya. Padahal jujur ya, dari saya di Singapura sampai sekarang itu saya tidak pernah membeli hal-hal seperti itu, karena pada saat itu semua klien bawa sendiri atau kadang Mas Rian yang punya peralatannya gitu. Jadi saya nggak pernah beli sendiri gitu, dan di situ saya harus beli sesuatu yang nyebelin banget, yang pasti itu letaknya ada di depan kasir kayak permen-permen gitu warna-warni gitu kan, dan saya tidak mau membeli seperti itu. Tapi pada saat itu oke lah, aku beli itu semuanya. Aku masuk lagi ke dalam mobil, aku nengok, aku kasih itu peralatannya sama dia, perlengkapannya sama dia. Dia sudah buka topi, lampunya udah dinyalain. Oh my god, ganteng banget, ganteng banget. Aku di sini nih ya, benar-benar tidak bohong. Gue nggak ngerti, karena ganteng menurut orang itu kan relatif ya. Dia tuh kumis tipis, ganteng, terus kemudian mukanya itu bersih banget. Ngerti sendiri kan kalau misalkan ada muka bersih tapi dia pakai kumis tipis terus kemudian dia gagah. Oh my god, oh my god. Saya pengen bicara kayak artis tapi saya tidak mau dimirip-miripin, tapi itu benar-benar kayak artis, penyanyi, ganteng banget. Padahal pada saat itu aku berpikir apa dia, tapi kayaknya bukan deh gitu. Soalnya memang mirip banget, suaranya juga bagus gitu. Cara ngomongnya, maksudnya dari suaranya itu bagus banget. Terus saya jadi minder, tiba-tiba aku gini, ya ampun, kok yang mau nyewa saya malah lebih ganteng dari saya. Aku tuh minder banget, kayak apa dia benar-benar mau sama saya, atau gara-gara sudah ketemu ya mau gimana lagi atau gimana. Saya tuh takut di cancel apa segala macem. Aduh, padahal foto aku kan, aku pajang fotoku tuh juga yang kayak imut-imut banget. Dan aku tuh rasa kayak aduh, apa saya sesuai dengan fotonya nggak ya menurut dia, aduh jangan-jangan saya di cancel apa segala macam. Pikiranku tuh seperti itu pada saat itu. Terus kita tancap gas, kita jalan lagi, tapi aku udah sangat grogi banget. Aduh, kok bisa dia lebih ganteng dari saya, masa orang yang mau bayar saya lebih ganteng. Itu kayak ngerasa kayak nggak pantas gitu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang buat aku adem banget. Tiba-tiba dia bilang, tangannya dia tuh digini, set, jadi gini, santai, nggak usah kayak grogi gitu. Katanya dia tahu banget kalau saya benar-benar kayak grogi dan nervous. Kamu tahu nggak, katanya, saya tuh ketemu kamu suka banget loh, katanya. Soalnya kamu tuh di bayangan saya seperti kayak pemain Jepang, katanya. Pokoknya dia pikir kayak saya tuh kayak pemain Jepang pada saat itu. Mungkin karena mata saya sipit atau gimana, tapi dia itu sesuai ekspektasi dia. Katanya malah justru ketemu kamu itu menurut dia katanya lebih ganteng dari fotonya, yang menurut aku sama sekali jauh berbeda. Karena biasalah foto pasti akan lebih ganteng, tapi dia bilang katanya kamu itu lebih ganteng dari fotonya, katanya mata kamu lebih sipit, katanya. Terus katanya seperti pemain-pemain Jepang yang selama ini dia tuh pikirkan di bayangan dia gitu kalau lagi nonton itu. Wow, artinya saya makanan enak buat dia kan. Jadi aku pikir, ya udah kalau kamu suka sama aku baguslah. Tapi sekarang kita lagi mencari tempatnya di mana, karena kita muter tidak ketemu, sama sekali tidak ketemu tempat. Karena pada saat itu memang kita di daerah itu tuh nggak ada hotel, tidak ada apa, pokoknya di daerah Kebo Iwo tuh jarang ada hotel. Akhirnya tiba-tiba kita berhenti di salah satu parkiran, itu kayak banyak mobil, gua nggak ngerti itu parkiran di mana. Aku pikir itu tempatnya dia bilang enggak, aku juga nggak pernah kesini, katanya. Aku pengen berhenti aja di sini, katanya. Pokoknya laki banget lah suaranya, aduh. Pokoknya keren. Aku tuh udah ngebayangin kayaknya kalau dia nggak bayar pun nggak apa-apa, tapi gue butuh duit. Akhirnya dia berhenti di salah satu parkiran, tapi banyak banget parkiran. Gue tidak tahu itu di daerah mana. Intinya kayak lahan kosong tapi parkiran banyak banget. Cuman kayak ada satu gedung mewah,
tapi itu ada tulisan kos-kosan, jadi itu kayak kos-kosan mewah. Aku pikir itu kos-kosannya dia, dibilang udahlah di sini aja nggak apa-apa ya. Ya udah, aku pikir aku mau dibawa masuk ke kos-kosan, ternyata tidak, dia minta di mobil aja karena itu bukan kos-kosannya. Karena dia sendiri dia tinggalnya jauh, jauh, bukan hanya di daerah situ, dia jauh gitu. Akhirnya apa yang terjadi, kalian penasaran? Akan saya lanjutkan di episode berikutnya aja karena itu udah panjang banget. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah sudah nonton, sudah subscribe dan juga sudah like. Jangan lupa untuk selalu dukung channelnya Siji Santi Latin. Yes, begitu saja pokoknya subscribe. Oke, jangan juga komen yang buruk-buruk. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.